wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Syukur atas nikmat yang diberikan Allah pada pagi diskusi mengenai pembelajaran yang selalu tetap tercurahkan kepada kita Habibuna wa Nabiyana Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, di sini saya sebagai moderator dari kelompok 2 akan menjelaskan atau memaparkan memilih media pembelajaran bahasa Arab dengan beranggotakan 3 orang, yaitu saya Adelia Oktavektin dan rekan saya yang bernama Diah Trinastiti dan Olis Kurniawan. Baiklah, pada kali ini kami akan membahas mengenai pilihan atau memilih media dalam pembelajaran. Adapun media pembelajaran ini memiliki dasar dalam pemilihan media pembelajaran dan kriteria dalam pemilihan media pembelajaran. Adalah proses interaksi antara seseorang dengan lingkungannya. Karena belajar ini dapat terjadi kapan dan di mana saja. Karena salah satu pertanda seseorang itu telah belajar adalah dengan adanya sebuah perubahan tingkah laku pada diri sendiri yang disebabkan oleh terjadinya perubahan pada tingkat pengetahuan, keterampilan, dan bagaimana sebuah pembelajaran yaitu untuk menambah pengetahuan dan wawasan melalui rangkaian aktivitas yang dilakukan secara sadar oleh seseorang dan mengakibatkan perubahan pada dirinya sehingga terjadi perubahan yang bersifat positif didapat keterampilan, kecakapan, dan pengetahuan yang baru. Guru harus membuat sebuah media agar pembelajaran tidak terasa membosankan, yang dimana media manusia, materi, atau kejadian yang membangun kondisi yang membuat siswa mampu mengembangkan dan perlu media pembelajaran. Pengertian media pembelajaran. Nah, kata media ini kan berasal dari bahasa Latin, yaitu medium, yang secara harfiahnya berarti tengah, perantara, atau pengantar. Dan dalam bahasa Arab, media adalah perantara atau wasail atau pengantar pesan dari pengirim kepada penerima pesan. Dengan demikian, media merupakan pengantar pesan atau informasi pembelajaran yang mengandung maksud-maksud pembelajaran sebagai alat penyampaian pesan dan pendidik pada penerima. Media biasanya benda yang didesain secara khusus maupun dapat digunakan dengan tujuan untuk menyampaikan pesan dan pembelajaran. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran adalah segala sesuatu yang digunakan guru untuk memberikan informasi dan penyampaian materi agar mudah dipahami dan oleh siswa. Maka sebuah media pembelajaran dapat diklasifikasikan menjadi 3 macam, yaitu media pandang atau visual atau basoria, yang kedua yaitu media dengar, audio atau sabenya, dan media pandang dengar. Nah, media pembelajaran ini memiliki kegunaan yang amat kompleks, dari
proses penggunaan sampai hasil dari penggunaan media pembelajaran tersebut. Karena penggunaan dari media itu sebagai alat berlangsungnya pembelajaran, supaya pembelajaran aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan, dengan demikian hasilnya akan lebih maksimal. Nah, dalam pembuatan media pembelajaran perlu untuk memenuhi persyaratan yang mendasari dan tidak asal-asalan membuat kemudian memilih dan menjadikan media yang tidak relevan sebagai pembelajaran. Adapun dalam membuat media pembelajaran diperlukan dasar yang menjadi pertimbangan pemilihan media pembelajaran. Jadi kriteria pemilihan media pembelajaran. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut, yaitu yang pertama, apa yang menjadi dasar pertimbangan pemilihan media pembelajaran, dan yang kedua, bagaimana kriteria pemilihan media pembelajaran. Sebelum kita tahu apa aja sih dasar pertimbangan pemilihan media pembelajaran ini, apakah sangat penting pertimbangan dalam memilih media ini? Nah, kenapa penting? Karena strategi untuk menentukan keberhasilan apa? Keberhasilan dalam proses pembelajaran. Dengan tujuan siswa dapat memahami dengan mudah apa yang alasan ini didasari atas konsep pembelajaran sebagai sistem yang di sebuah komponen. Dengan demikian, seorang pendidik juga memilih salah satu media pembelajaran di dalam kelas. Yang pertama, ingin memberi gambaran penjelasan yang lebih nyata, dan yang kedua, merasa bahwa media dapat berbuat lebih dari yang bisa dilakukan, dan yang ketiga, pendidikan merasa akrab dengan media tersebut, dan yang keempat, bermaksud memperlihatkan seperti halnya tentang media tadi. Jadi dengan ini diharapkan pendidik dapat memenuhi kebutuhan dalam mengajar. Ada beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan, misalnya tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Nah, karakteristik peserta didik serta jenis rangsangan belajar yang diinginkan seperti audio, visual, gerak, dan lain. Adapun faktor-faktornya, yang pertama yaitu faktor yang harus dipertimbangkan. Yang pertama adalah hambatan pengembangan dan pembelajaran, dan yang kedua, kemampuan mengakomodasikan respon. Yang kedua, persyaratan isi, tugas, dan jenis pembelajaran. Mempertimbangkan kemampuan dan keterampilan awal seperti membaca, mengetik, dan menggunakan dan karakteristik peserta didik lainnya. Pertimbangan lainnya adalah tingkat kesenangan dan kemampuan biaya. Selanjutnya, pemilihan media sebaiknya mengakomodasikan penyajian stimulus yang tepat atau visual, audio, dan kemampuan mengakomodasikan respon peserta didik yang tepat, baik itu tertulis, audio, ataupun kegiatan. Dan yang ketiga adalah pemilihan media utama dan media sekunder untuk penyajian informasi dan stimulus. Dan yang keempat adalah media sekunder harus mendapat perhatian karena pembelajaran yang berhasil menggunakan media yang beragam. Nah, dengan penggunaan media yang beragam ini, peserta didik memiliki kesempatan untuk menghubungkan dan berinteraksi langsung dengan media yang paling
belajar mereka secara perorangan. Jadi dalam pembelajaran ini harus disesuaikan dengan faktor-faktor yang telah saya sebutkan tadi, seperti hambatannya, kemudian kemampuan biayanya, tingkat kesenangan. Mohon maaf ada. Bagaimana? Mohon maaf ada. Suaranya kurang jelas. Sama, suaranya kurang jelas? Enggak, udah jelas. Udah. Dan beberapa faktor-faktor tersebut harus dipertimbangkan terlebih dahulu dalam membuat media pembelajaran. Selanjutnya yaitu hal-hal yang perlu ditinjau dalam pemilihan media. Yang pertama, akses atau media ini nih diperlukan, dapat tersedia mudah dan dapat dimanfaatkan siswa. Dan yang kedua yaitu cost, yang berarti media yang akan dipilih atau digunakan. Dan yang ketiga, teknologi. Media yang digunakan, apakah teknologinya tersedia dan mudah penggunaannya. Dan yang keempat yaitu interactivity, artinya media yang akan dipilih dapat memunculkan komunikasi dua arah atau interaktivitas sehingga siswa akan terlibat aktif baik secara fisik, intelektual ataupun mental. Dan yang kelima yaitu organization, artinya dalam memilih media pembelajaran secara organisatoris mendapatkan dukungan dari pimpinan sekolah, yaitu ada unit organisasi seperti pusat sumber belajar yang mengelola. Dan yang keenam yaitu novelty, artinya media yang dipilih memiliki nilai kebaruan sehingga memiliki daya tarik bagi siswa yang belajar. Yang selanjutnya yaitu syarat pemilihan media pembelajaran. Adapun syarat-syarat dari pemilihan media pembelajaran yang sesuai dengan proses dan tujuan pembelajarannya adalah yang pertama harus jadi dalam menentukan media pembelajaran itu sangat diperlukan kesesuaian antara materi apa yang ingin kita sampaikan dan menggunakan media apa. Nah, misalkan ya jika kita ingin memberikan pengajaran mengenai tentang maharoh istima. Nah, maharoh istima itu lebih mengedepankan pada pendengaran. Jadi dia yang digunakan, apalagi sekarang ini kan online ya, itu tepatnya menggunakan misalkan seperti YouTube. Nah, di YouTube itu kita juga menampilkan subtitle dari audio istima itu agar siswa dapat mudah memahami apa yang didengar. Dan yang ketiga, pemberian tugas dan pengkajian harus sesuai dengan media yang akan digunakan. Sebenarnya intinya sama aja. Setelah mendengarkan, maka siswa akan diberi tugas yang sesuai dengan
materi apa yang disampaikan melalui maharat tadi kan. Nah, yang keempat harus disesuaikan dengan kemampuan peserta didik. Jika masih sanawi ataupun alia itu harus disesuaikan dengan materi apa yang dipelajari dan kemampuan peserta didiknya. Dan yang kelima adalah suara guru harus dapat terjangkau, dan yang terakhir adalah kemampuan seorang guru. Yang selanjutnya ada beberapa fungsi dan kegunaan media pembelajaran. Yang penyajian pesan supaya tidak terlalu bersifat verbalistik. Dan yang kedua, membatasi keterbatasan ruang, waktu, dan panca indera seperti gerak yang terlalu cepat dan lambat. Dan yang kedua yaitu ada objek yang terlalu kompleks, dapat disajikan dengan model, diagram, dan lain sebagainya. Yang ketiga, objek besar dan slide dan model. Yang keempat, ada objek yang kecil dapat kita lihat dengan menggunakan proyektor mikroskop. Dan yang ketiga adalah penggunaan media pembelajaran yang tepat dan bervariasi supaya mengatasi sikap positif peserta didik. Karena ini berfungsi untuk memunculkan semangat belajar siswa dan mampu berinteraksi secara langsung dan kenyataan. Dan siswa juga dapat meningkatkan kemandiriannya serta kemampuan dan minatnya. Dan siswa juga mudah dalam menggali informasi terkait pembelajaran tersebut. Dan yang keempat adalah memberikan sebuah persepsi kepada siswa untuk melihat kesamaan yang ada di lingkungannya masing-masing. Kelima, memberikan variasi pembelajaran. Dan yang keenam, memberikan umpan balik agar dapat membantu siswa dalam mendapatkan seberapa banyak pembelajaran yang mereka dapatkan. Dan yang ketujuh, memungkinkan untuk melakukan proses pembelajaran kapan dan di mana saja. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yang bernama Diah Nastri. Kepadanya disilakan. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi dari Mbak Adel yang kedua, yang B, kriteria pemilihan media pembelajaran. Di dalam kriteria pemilihan ini dapat kita lihat bahwa media pembelajaran harus dikembangkan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, dengan kondisi dan suatu keterbatasan yang ada, bahwa mengingat kemampuan serta sifat-sifat kekhasan media pembelajaran. Di dalam karakteristik media pembelajaran juga terdapat beberapa kriteria pemilihan media pembelajaran, yaitu yang pertama, kesesuaian dengan tujuan penggunaan media. Yang kedua, pemilihan media pembelajaran didasarkan pada kegunaannya sebagai bahan instruksional, informasi, atau bahkan hiburan. Yang ketiga, kategori tujuan pembelajaran yang ingin dicapai yang meliputi aspek-aspek kognitif. Yang keempat, sasaran, karakteristik, jumlah, latar belakang, motivasi. Yang kelima itu waktu pembuatan atau penyajian media pembelajaran tersebut. Yang keenam, ketersediaan di dalam kita mengembangkan media pembelajaran. Yang ketujuh adalah biaya yang kita gunakan agar mencukupi semua kebutuhan media pembelajaran tersebut. Yang kedelapan, karakteristik media, kelebihan atau kelemahan. Yang kesembilan, mutu teknis, visual ataupun audio.
saja pemaparan sedikit mengenai tentang dasar-dasar pertimbangan dalam memilih media pembelajaran dan Dan selanjutnya saya buka sesi tanya jawab dengan 3 orang penanya. Terima kasih. Silakan kepada teman-teman yang ingin bertanya. Izin bertanya untuk pemateri. Silakan. Berkaitan dengan kriteria media pembelajaran, kan untuk menentukan suatu media pembelajaran yang akan digunakan itu kan ada kriterianya ya, seperti yang di makalah. Nah, untuk saat ini media apa yang cocok dan sesuai dengan semua kriteria yang ada di makalah, atau media apa yang ada di dalamnya sudah ada semua kriteria tersebut? Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaannya. Sebelumnya kami tampung terlebih dahulu untuk pertanyaan dari Mas Akbar. Akbar. Dalam bentuk apa? Tulisan ya. Di kolom ini komentar pada Google Meet. Silakan ingin bertanya. Silakan jika ada yang ingin ditanyakan. Kalau emang belum ada yang mau tanya lagi, lanjut aja ke presentasi kedua. Gitu apa mau dijawab dulu punya Akbar? Sepertinya mending kita selesaikan satu kelompok terlebih dahulu, Mbak Dia. Oke. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Oh yaudah, sekarang saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Akbar, yaitu kan untuk menentukan suatu media pembelajaran yang akan digunakan itu ada kriterianya. Nah, untuk saat ini kan media yang cocok dan sesuai dengan semua kriteria ada di makalah. Ada semua kriteria tersebut.
pada saat ini kan sedang online ya. Menurut saya media yang paling cocok digunakan adalah media itu itu mencakup gambar dan audio atau audiovisual. Karena dalam pembelajaran bahasa Arab lebih relevan menggunakan media pembelajaran audiovisual. Apalagi untuk misalkan kita mengajar siswa SD ya, siswa SD kan lebih tertarik nih. Nah, banyak bisa kita inovasi kreasikan dengan audio dan subtitle yang sesuai dengan film tersebut. Secara tidak langsung, hal itu memberikan mufradat ataupun kosakata dalam jari atau dalam pembelajaran bahasa Arab tadi. Kan kriteria dari pemilihan media pembelajaran tadi ada kesesuaian dengan tujuan penggunaan media. Jika tujuannya itu membuat siswa lebih paham dan mengerti mengenai mufradat yang sebelumnya sebelum memberikan pembelajaran tadi, guru tersebut memberikan terlebih dahulu mufradat yang ada di video pembelajaran tersebut. Dan kriteria yang kedua adalah pemilihan media pembelajaran didasarkan pada penggunaannya sebagai bahan instruksional, informasi ataukah hiburan. Nah, kartun itu tadi kan bersifat hiburan ya. Sangat relevan untuk jenjang siswa-siswa yang kesulitan memahami pembelajaran yang monoton atau itu saja. Dan yang ketiga, kategori tujuan pembelajaran yang ingin dicapai meliputi aspek kognitif, yaitu berdasarkan pengetahuan faktual yang empiris atau pengalaman, kemudian efektif melibatkan perasaan dan emosi, dan psikomotorik aktivitas fisik. Jadi menurut saya mengenai pertanyaan dari Mas Akbar tadi, yaitu untuk saat ini media apa yang cocok dan sesuai, itu adalah media audiovisual secara online yang bisa kita buat di YouTube, terus kita bagikan linknya ataupun referensi dari akun-akun YouTube lainnya, atau di-share ke siswa yang sedang belajar tadi. Begitu, terima kasih. Apakah dapat dipahami Mas Akbar? Atau ada yang ingin menambahkan? Silakan. Baik, cukup, terima kasih untuk pemateri. Ditanyakan lagi untuk rekan-rekan semua? Halo. Hai. Gimana teman-teman? Apakah dapat dasar pertimbangan media pembelajaran ini dan kriteria dalam memilih media pembelajaran tadi? Apakah tidak ada yang ingin ditanyakan lagi mengenai ini? Mengenai pemaparan yang telah saya paparkan tadi? Kalau saya sudah cukup. Oke. Ya udah, kita cukupkan pada presentasi kali ini, yaitu mengenai dasar pertimbangan dan kriteria dalam memilih media pembelajaran. Pemilihan media pembelajaran tadi diperlukan dasar dan kriteria
yang dapat memudahkan siswa menyukseskan untuk menyukseskan pembelajaran yang telah dipelajarinya. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata. Kurang lebihnya saya mohon maaf pada Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.